Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan cobaan, Anda dan juga saya bisa merespon secara berbeda. Menderita adalah sebuah pilihan, tetapi ada pilihan lain yang bisa kita ambil, yaitu mengalami jamahan kasih Allah dalam Yesus. Karena dalam Yesus selalu ada kemenangan. Dan inilah yang akan diberitakan dalam Gema Kasih Indonesia. Seperti ada tertulis, Allah adalah kasih, barang siapa berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bersama saya, Martine Dian, dalam 30 menit ke depan, kita akan membahas sebuah topik hidup di tengah keragaman. Dan kali ini telah hadir bersama kita seorang hamba Tuhan yang akan membagikan berkat, firman, dan cerita-ceritanya. Beliau adalah Pendeta Sutrisno. Beliau ini adalah Sekretaris Umum GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Shalom, Pendeta Sutrisno. Shalom, pemirsa Gema Kasih Indonesia. Terima kasih jauh-jauh dari Surabaya mau datang. Sama-sama. Pak Sutrisno, ini rasanya tepat sekali kalau bicara hidup di tengah keragaman dengan Pak Sutrisno. Keragaman merupakan keniscayaan. Dan untuk pengalaman Bapak yang banyak hidup di tengah keragaman, sikap apa yang harus kita miliki? Ya, banyak orang mengatakan bahwa keragaman itu sebuah keniscayaan. Tetapi ada banyak orang hanya dalam sebuah pemahaman, tetapi belum dalam praktek. Sebab bagaimana kita berada dalam keragaman, tetapi yang dipraktekkan keseragaman. Selama kita tidak mau mengubah pola berpikir kita bahwa kita tinggal dalam keberagaman, maka kita tidak akan pernah bisa hidup dalam keberagaman. Serasa itu yang harus kita ubah terlebih dahulu, pola kita. Bahwa kita harus menghayati, meyakini, menyadari bahwa kita memang tinggal dalam keberagaman, dan ini sebuah anugerah, sebuah berkat Tuhan, dan bukan sebuah kutuk. Bukan sebuah kutuk. Ya. Terlebih kita ini tinggal di Indonesia ya Pak ya. Betul. Lintas agama, lintas suku, lintas etnis. Tapi kenapa sekarang istilah keberagaman itu bukan menjadi keniscayaan, tapi menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan? Ya, kalau saya mencoba memperhatikan kenapa itu harus diperjuangkan, tinggal dalam sebuah keberagaman, karena kita sudah dikondisikan bahwa kita tinggal dalam sebuah keseragaman. Mengapa saya mengatakan begitu? Perhatikan saja anak-anak sekolah. Mereka dikondisikan menggunakan pakaian seragam. Bahkan dipaksakan. Bukan hanya pakaian, sepatu, kaos kaki. Semuanya dianggap seragam, harus seragam. Konon katanya supaya tidak ada perbedaan di antara anak-anak. Tetapi ada hal yang lupa, bahwa justru itu membuat kita tidak menyadari bahwa kita tinggal dalam keberagaman. Apakah memang salah kalau ada teman kita tidak menggunakan pakaian yang sama dengan saya? Tidak kan? Apakah salah kalau saya menggunakan bahasa yang berbeda dengan bahasa teman saya karena saya dari Jawa, teman saya dari Papua? Tidak kan? Tetapi karena kita ingin hidup dalam keseragaman, maka yang berbeda itu tidak boleh. Inilah yang sebenarnya terjadi. Inilah sebabnya kita harus memperjuangkan sungguh-sungguh untuk benar-benar hidup dalam keberagaman, dan ini sebuah berkat. Apakah menurut Bapak seharusnya masalah keberagaman ini dimulai dengan pendidikan dari rumah dan sekolah? Ya, pendidikan dari rumah, dari sekolah, sejak dini mengajarkan bahwa kita tinggal dalam keberagaman, sejak dini bahwa kita hidup bersama dengan siapapun tanpa perlu kita menjadi takut. Karena begini Pak, ada banyak sekali orang mengatakan sekolah itu adalah tempat yang paling segregasi. Ya, ini kira-kira Bapak setuju apa enggak nih? Ya, bisa katakan setuju, tapi juga tidak. Saya katakan setuju bahwa itulah yang diinginkan. Tetapi apakah itu satu-satunya yang harus kita hidupi? Tidak juga kan? Lalu kendala apa
yang Pak Sutrisno alami dalam hal mengelola hidup di tengah keragaman? Kendala yang paling optimal, yang paling banyak saya hadapi adalah pola berpikir kita, yaitu khususnya dengan stigma. Stigma kita terhadap seseorang, stigma kita terhadap budaya tertentu, stigma kita terhadap agama tertentu, inilah membuat kita kerap kali sulit untuk berada dalam keberagaman. Contoh sederhana, seringkali ketika kita bertemu dengan orang menggunakan tato, maka kita katakan orang itu adalah pasti orang yang tidak baik. Belum tentu. Karena stigma itu Karena stigma. Kita mengatakan bahwa orang Kristen adalah orang yang pasti baik. Belum tentu. Karena stigma. Kita mengatakan bahwa orang laki-laki berambut panjang itu adalah orang yang tidak baik. Belum tentu. Karena stigma. Karena stigma. Selama kita tidak mau membangun, tidak mau bergaul, maka kita tidak akan pernah mengubah mindset kita tentang seseorang, tentang budaya, tentang kehidupan ini. Kendala apa lagi Pak selain itu? Kendala yang kedua yang seringkali ada adalah karena tembok-tembok pemisah di antara kita sudah terbangun dengan tebal. Orang Jawa sendiri, orang Madura sendiri, orang Papua sendiri, dan itu di kota-kota sedemikian rupa. Yang kendala berikutnya adalah misalnya, kalau sekarang sih mungkin relatif sudah jauh lebih baik, yaitu katakan pergaulan kita itu sudah tidak lagi pandang suku, tetapi kalau kemudian mau berbicara tentang sebuah pernikahan, bukankah masih tetap berbicara tentang suku, tentang agama. Dan ini yang bagi saya sulit kalau kita tidak mau mengubah pola berpikir kita, tidak mau menggugurkan stigma kita yang belum tentu betul itu. Bicara soal hidup dalam keragaman, apakah Alkitab sendiri berbicara tentang keragaman, Pak? Betul, ada banyak bagian. Bapak bisa berikan contoh kepada kita? Salah satu contoh kalau kita mau mencoba memperhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Di sana ada sebuah kisah yang menarik tentang keberagaman, tetapi kemudian diubah oleh Allah menjadi sebuah keseragaman. Yaitu kisah tentang tentang Petrus dan Cornelius dalam Kisah Para Rasul pasal 10. Kalau kita melihat bacaan secara utuh pasal yang ke-10 ini, maka kita menemukan pola berpikir umat Allah, kalau saya memakai bahasa yang seperti itu, yaitu khususnya orang-orang Yahudi, tentang hidup. Bahwa hidup mereka itu adalah hidupan dalam sebuah keseragaman. Oleh karena itulah yang berbeda dengan mereka dianggap sebagai kafir, dianggap sebagai najis. Sehingga oleh karena itulah maka relasi di antara mereka tidak bisa terbangun dengan baik. Itulah sebabnya ketika Petrus mendapatkan penglihatan, di sana kepada dia diperlihatkan tentang kain yang turun dari langit, dan di atas kain itu ada binatang berkaki 4 yang tidak semuanya ada bisa dimakan, bahkan ada binatang-binatang yang najis yang tidak boleh dimakan. Namun Allah justru memerintahkan Petrus, makanlah. Sampai 3 kali dia mendapatkan penglihatan itu, barulah kemudian dia merenungkan Allah pasti punya maksud. Di sanalah kemudian Allah memerintahkan kepada Cornelius untuk memerintahkan orang menjemput Petrus, karena Allah punya maksud tertentu. Dalam perjumpaan itulah kemudian kita melihat, kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ini, bagaimana di sana Allah ingin mengubah pola berpikir orang-orang Yahudi. Bahwa Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi Allah itu untuk semua orang, semua umat, semua bangsa. Keselamatan itu juga bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi keselamatan untuk semua orang. Dan saya rasa hal yang sama itulah juga ada dalam kehidupan kita. Ini menarik, Pak. Karena keselamatan adalah milik semua orang, seperti yang tadi Alkitab sampaikan. Tapi kadang orang suka ngeles, Pak. Selalu bilangnya mainnya ayat Alkitab lagi. Gelap tidak bisa bercampur dengan terang. Pasti ada banyak ya Pak pengalaman orang-orang seperti ini. Bagaimana Bapak menanggapinya? Kalau saya ingin dalam hal seperti ini seringkali mengajak mereka untuk merasa nyaman terlebih dahulu. Kendala besar yang seringkali saya hadapi atau saya saksikan adalah
ketika muncul rasa tidak aman dalam diri kita bergaul dengan orang lain, maka tidak akan pernah dijadikan sebuah tempat perjumpaan itu terjadi. Tetapi ketika kita sudah tidak lagi merasa bahwa kita terancam, dengan siapapun kita bisa berhadapan, maka kita akan bisa berjumpa dengan siapapun. Dalam konteks ini adalah misalnya relasi kita dengan lintas iman, dengan teman-teman kita Muslim, teman-teman kita Hindu, teman-teman kita Buddha. Kalau kita tidak pernah memandang mereka sebagai ancaman bagi kita, maka itu cukup membantu kita untuk bisa bergaul dengan mereka. Sehingga oleh karena itu kerap kali yang saya lakukan adalah menanamkan bahwa mereka bukan ancaman, mereka bukan musuh, tetapi mereka adalah sahabat dan kerabat kita yang patut untuk kita jadikan sebagai teman, bahkan mitra, untuk melakukan karya-karya besar yang Allah percayakan ke atas kita. Karena kalau kita kerjakan semuanya sendiri tanpa melibatkan mereka, tidak akan mungkin. Dan apakah ini yang dilakukan oleh Bapak ke jemaat Bapak dalam hal meyakinkan mereka? Karena pasti ada juga yang berpikir tentang keseragaman atau hidup hanya dengan saudara seiman. Apakah ini yang dilakukan Bapak? Iya, betul. Itulah yang saya lakukan ketika saya masih melayani di GKI Jombang. Saya senantiasa mengajak mereka untuk tidak pernah menempatkan orang-orang atau teman-teman kita, sahabat-sahabat kita Muslim sebagai ancaman. Mereka adalah sahabat kita, mereka adalah keluarga kita. Sehingga oleh karena itu membangun relasi justru adalah pintu masuk bagi kita untuk mengetahui mereka dengan utuh. Apakah menurut Bapak keragaman ini hanya berurusan dengan agama saja atau ada hal-hal yang lain yang perlu kita akomodir sebagai bagian dari keragaman? Keberagaman memang banyak. Keberagaman bukan hanya agama, keberagaman bukan hanya bahasa, keberagaman bukan hanya suku, tetapi keberagaman juga dalam kaitan dengan gender. Gender, Ya. bisa Bapak jelaskan lebih rinci lagi? Ada banyak orang kerap kali mencoba memahami atau menghidupi pola berpikir bahwa kehidupan ini hanya Allah ciptakan laki dan perempuan. Dan memang betul, Allah menciptakan laki dan perempuan dan itu tertuangkan dalam Alkitab. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita menemukan bahwa ternyata di antara laki dan perempuan itu ternyata juga ada ciptaan Allah yang lainnya, yaitu orang yang kerap kali kita sebut dengan gay atau lesbi. Itu kan ciptaan Allah. Ini sekarang yang beken sebutannya LGBTIQ Ya, itu ya Pak? Betul. Lesbi, gay, biseksual, transgender, queer itu? Ya. Itu bagian dari keragaman juga Pak? Betul. Itu realita kan? Oke. Ini menarik sekali Pak. Jadi bagian dari keragaman itu tidak hanya yang tadi Bapak sebutkan, Ya. tapi gender juga. Dan terlebih lagi juga mereka yang tertindas dan tidak mengalami ketidakadilan maksud saya. Ya. Pengalaman Bapak, apalagi yang bisa disampaikan kepada saya dan pemirsa? Karena ini menarik sekali soal keragaman Pak. Jadi kalau saya mencoba melihat dalam pengalaman saya yang singkat sebagai seorang pendeta, saya menemukan bahwa keberagaman ini ada sesuatu berkat yang dari Allah, yang Allah anugerahkan atas kita, yang sebenarnya ini dimaksudkan untuk apa yang indah, apa yang baik. Justru ketika kita mau menerima keberagaman yang ada ini, maka kita akan mendapatkan banyak hal yang indah, yang mungkin dulu tidak akan pernah kita bisa bayangkan. Contoh sederhana saja, ketika saya tinggal di Jombang, pada awalnya saya tidak bisa membayangkan bahwa saya bisa duduk bersama dengan kiai bersebelahan, tanpa ada permusuhan, tanpa ada kebencian. Tetapi ketika saya belajar untuk mencoba tidak membiarkan dikuasai oleh bayang-bayang ketakutan apa yang akan terjadi ketika membangun relasi dengan seorang kiai, maka ketika saya bisa bertemu dengan mereka, bisa bercakap-cakap, maka kami melakukan hal yang tidak mungkin bisa kami lakukan dulu, yaitu bersendaguro dengan seorang kiai seperti dengan seorang sahabat lama. Padahal perjumpaan kami tidaklah lama, karena saya tinggal di Jombang hanya 6 tahun, tetapi itu sudah membuat kami seperti saudara. Menarik sekali ya Pak. Oke, pemirsa, sangat menarik jika kita bisa hidup damai di tengah keragaman. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.
Pak Sutrisno, tadi Pak Sutrisno sudah bicara sedikit dari pengalaman Bapak. Sebelum saya lanjutkan lebih dalam soal pengalaman, saya mau tanya dulu. Kalau Pak Trisno tidak mendapatkan kendala dalam mengelola keragaman, tapi pasti ada orang lain yang mau mencoba seperti Pak Sutrisno menemui kendala. Tipsnya apa, Pak? Tipsnya adalah yang pertama, orang yang keberatan atau orang yang merasa bahwa kita akan mendatangkan persoalan, kita harus bisa menanamkan kepada mereka bahwa apa yang mereka khawatirkan belum tentu betul. Ada banyak orang seringkali mengatakan bahwa kalau saya membangun relasi, dimanfaatkan, dana saya dipakai, setelah selesai kemudian sudah selesai. Tidak. Tidak senantiasa begitu. Kalau toh memang pernah ada, tidak semuanya begitu. Itu hanya oknum gitu ya, Hanya Pak? oknum. Dan itu tidak boleh menggagalkan niatan kita untuk membangun relasi, untuk hidup dalam sebuah keberagaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah niatan murni kita. Mau apa kita membangun keberagaman itu? Apakah supaya kita bisa diakui, ataukah memang kita ingin untuk menghimpun masyarakat menjadi satu? Kalau niatan kita murni untuk menghimpun masyarakat menjadi satu dalam posisi yang sama, setara, dan kalau toh memang ada keberagaman itu bukan adalah untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya, ini niatan murni ini tertanam dengan baik dalam diri kita, kendala apapun, tantangan apapun, relatif bisa kita hadapi dengan baik. Jadi lupakanlah memperdebatkan perbedaan itu. Betul. Sama seperti musik. Kalau musik itu hanya diiringi atau seorang penyanyi hanya diiringi dengan permainan musik misalnya keyboard saja, akan berbeda ketika dia diiringi dengan orkestra yang dimainkan dengan sempurna, akan mendatangkan sebuah orkestra, sebuah persembahan yang sangat bagus, Sebuah harmoni yang sebuah indah. harmoni yang indah. Dan kira-kira seperti itulah Iya. keragaman. Manfaat apa, Pak, yang bisa Bapak petik dari pengalaman mengelola hidup keragaman? Manfaat yang paling besar yang saya rasakan adalah saya merasa tidak lagi punya musuh. Oh gitu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa mereka bukan musuh. Mereka adalah sahabat, mereka adalah kerabat. Kenapa saya menjadi begitu takut bersama dengan mereka? Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa sekarang mempunyai kekuatan lebih. Kalau dulu ketika punya program untuk jemaat, saya pikirkan untuk jemaat itu, saya kerjakan bersama dengan jemaat itu. Tetapi sekarang, saya punya mitra, punya sahabat, punya kerabat, teman-teman lintas iman, yang siap menopang, siap bekerja sama. Maka beban pekerjaan yang berat itu menjadi relatif lebih ringan. Mantap sekali ya, Pak. Jadi Ya. manfaatnya lebih banyak daripada negatifnya, Iya, gitu ya, Pak. betul. Nah, sekarang kembali lagi kepada pengalaman Bapak. Tadi baru sekelumit. Ya. Saya belum puas, Pak. Ada pengalaman lain nggak nih, Pak? Ada. Ketika saya masih di Jombang itu, sekitar 2 tahun atau 3 tahun setelah saya tinggal di Jombang itu, teman-teman pemuda itu ngajak ketemu dan ngajak ngobrol untuk mereka menginginkan bahwa kebersamaan yang ada dalam lintas iman itu bukan hanya menjadi kehidupan orang-orang dewasa, kehidupan orang-orang tua, tetapi juga kehidupan anak-anak muda. Dan saya memikirkan memang ini benar, bahwa ketika kita melakukan apa yang baik ini, maka jangan hanya untuk yang tua, tetapi juga untuk yang muda. Oleh karena itulah saya mengatakan kepada mereka, oke, maka di sana di Jombang itu ada komunitas lintas iman untuk anak-anak muda yang diberi nama Setara Muda, yaitu sebuah komunitas di mana mereka ingin mencoba membangun relasi antar iman yang ada, tetapi dalam perjalanan kemudian mereka juga melakukan kegiatan-kegiatan yang bagi saya luar biasa. Apa saja contohnya kegiatan yang diadakan? Contoh kalau yang biasa itu adalah setiap bulan rata-rata mereka itu diskusi film. Dan film-film yang diputar adalah film-film yang berbicara tentang perjuangan untuk hidup dalam keberagaman. Kemudian selain itu juga mereka mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Ketika Gunung Gelut terjadi, maka
mereka dengan spontan, rekan-rekan Sekolah Muda ini bersatu, membuat posko. Dan yang saya terharu adalah tempat yang dipilih tidak tempat yang lainnya, tetapi justru di GKI Jombang. Oh gitu. Kenapa mereka memakai GKI Jombang? Karena mereka ingin memberikan pesan bahwa ini adalah bagian kebersamaan kita, dan orang Kristen juga peduli dengan apa yang ada. Itulah sebabnya mereka datang ke gereja. Bersama-sama kita bekerja sama untuk melakukan kegiatan sosial. Yang menarik kedua adalah setiap tahun mereka mengadakan camp pemuda lintas iman, dikemas sedemikian rupa, dan saya sangat terharu dengan apa yang mereka lakukan itu. Bagi saya, ini adalah anak-anak masa muda, masa depan bangsa kita. Orang-orang yang kalau kita berikan kesempatan dengan baik, akan mendatangkan negara kita ini jauh lebih baik. Berarti kembali lagi ya Pak, kalau keragaman itu bukan miliknya orang-orang tua, orang muda juga harus memiliki visi dan misi tentang hidup di tengah keragaman. Apakah Bapak setuju pendidikan itu tentang keragaman juga harus dimulai dari usia dini? Jadi bukan hanya milik orang tua dan remaja, tapi dari usia dini. Itulah dambaan besar saya. Kenapa? Karena sekarang ini ada banyak lembaga pendidikan tidak lagi menghidupi keberagaman, tetapi keseragaman. Memang memakai nama sekolahan negeri, memakai nama sekolahan umum swasta, tetapi ada banyak kali yang dihidupi adalah keseragaman, bukan keberagaman. Mengajarkan agama dengan fanatik buta, dan bagi saya ini justru nanti akan menjadi persoalan besar buat kita. Kalau kita mau hidup bangsa ini dengan baik, mulai dini. Kalau di gereja, sekolah minggu. Kalau di teman-teman muslim, TPA. Diberikan wawasan-wawasan keberagaman itu, ini akan menjadi aset yang sangat bermanfaat untuk bangsa kita ke depan. Jadi bukan hanya wawasan antara kehidupan diri dengan ilahi, tapi juga dengan sesama. Demikian Pak? Iya, betul. Dan itu harus sudah mulai dari sekolah minggu, dan kalau pendidikan harus dimulai dari sedini mungkin. Sedini mungkin, betul. Dan itu merupakan salah satu pergumulan Bapak? Iya. Kebetulan di Jombang, GKI Jombang, itu punya sekolahan. Kita punya sekolahan yang kita sebut dengan sekolahan Petra. Di sekolahan kami itu bukan hanya ada orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, tetapi juga ada anak-anak Hindu, ada anak Buddha, ada anak-anak Islam. Dan setiap kali hari besar mereka, kita akan membuat acara khusus. Jadi kalau Kristen ya pasti Natalan. Tetapi ketika Idul Fitri, maka kita mengadakan acara Idul Fitrian. Dan saya merasa ini harus menjadi bagian kita. Karena kita tidak boleh mencoba mengkotak-kotak anak-anak agama. Harus mereka menjadi satu kesatuan yang utuh. Idul Fitri kita adakan, Imlek kita juga adakan. Karena inilah kita tinggal di tengah-tengah komunitas yang seperti itu. Dan responnya cukup bagus. Dan mengenai agama, perkembangan agama maksud saya yang semakin radikal, fundamentalisme semakin merasuki, apakah ini benar-benar merupakan ancaman buat hidup di tengah keragaman, Pak? Kalau saya sih tidak juga. Bahwa ini bukan ancaman, tetapi ini adalah tantangan. Tantangan kita untuk membuktikan apakah memang keberagaman itu telah kita hidupi dengan baik ataukah tidak. Sebab kalau kita telah menghidupi keberagaman dengan baik, mereka tidak akan punya kekuatan yang cukup. Dan kalau kita mau melihat dengan utuh, sebenarnya lah aliran-aliran yang garis keras itu tidak terlalu banyak. Tetapi suara mereka memang vokal. Tetapi kalau kita tetap bisa menghidupi keberagaman dengan baik, mereka juga tidak akan bisa bertahan lama. Istilahnya pengeras suara mereka lebih kencang daripada yang setuju dengan keragaman. Betul. Itu tantangan ya Pak? Tantangan untuk membuktikan bahwa kita bagaimana komitmennya. Bapak sebagai Sekum GKI SW Jawa Timur, apa program-program gereja untuk dapat menghidupkan lagi sensitivitas hidup di tengah keragaman?
Kalau di Sinode Wilayah Jawa Timur, di beberapa klasis itu ada sebuah program, mereka melakukan live-in. Live-in ke pondok pesantren pernah, live-in ke biara pernah, dan itu melibatkan anggota jemaat, selain pendeta. Program ini dalam kerangka adalah mencoba mengajak para pemimpin jemaat, pendeta dan penatua dan juga anggota jemaat untuk mulai membuka diri terhadap komunitas-komunitas yang ada. Kemudian ketika kita punya program-program terkait dengan sebuah daerah yang komunitasnya cukup banyak orang-orang muslim, kita melibatkan pondok pesantren, melibatkan kiai di sana untuk bersama dengan kita. Dan itu yang sudah menjadi bagian kita cukup lama. Jadi dimulai dari pendetanya dulu ya Pak ya? Ya, betul. Dengan harapan itu akan ditularkan ke jemaat masing-masing. Ada program lain atau kerinduan Bapak sebagai sekum ini gereja mesti berbuat apa? Ya, kalau saya mendambakan sebenarnya begini. Ketika gereja itu bisa menghidupi bukan hanya diri sendiri, tetapi juga bisa menghidupi bagi sesama, maka gereja tidak akan ditempatkan sebagai sebuah ancaman. Tetapi ketika gereja sibuk dengan diri sendiri, sibuk dengan kesibukan sendiri, tanpa mau tahu dengan lingkungan sekitarnya, maka gereja berada dalam sebuah ancaman. Sehingga oleh karena itu saya sangat mendambakan bahwa gereja-gereja itu untuk mau bukan hanya sibuk dengan diri sendiri, tetapi mau bersibuk ria bersama dengan masyarakat sekitarnya. Membangun relasi, membangun jejaring, membangun hubungan dengan siapapun yang ada sekitarnya. Karena inilah benteng kita bersama. Ketika masyarakat kita boleh kita bersama-sama hidup dengan baik, maka ini juga akan berdampak kepada gereja yang akan tidak lagi dianggap asing. Gereja akan dianggap sebagai bagian mereka yang utuh. Dan saya rasa hal yang seperti ini perlu untuk kita perjuangkan. Pesan terakhir dari Bapak, langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merespon positif untuk hidup di tengah keragaman? Sedikit saja. Orang berbeda bukanlah seorang musuh. Orang yang tidak sama dengan saya bukan berarti kita harus berhadapan. Justru keberbedaan kita yang kita miliki adalah menjadi perekat untuk kita saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menopang. Seperti sebuah rangkaian bunga. Ketika kita menyaksikan sebuah rangkaian bunga, maka rangkaian bunga yang indah adalah tidak terdiri pada satu warna, tetapi beraneka ragam warna. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa, alam telah menciptakan kita dalam keberagaman. Maka hidupilah keberagaman ini dengan saling mengisi, saling melengkapi, maka kita akan menikmati kehidupan ini jauh lebih indah. Intinya kita harus membuka diri kita. Karena hidup di tengah keragaman itu adalah sesuatu yang kalau sekarang harus diperjuangkan dan memang harus kita lestarikan ya Pak ya. Betul. Terima kasih banyak Pak Sutrisno atas pengalaman dan sharingnya. Pemirsa, seperti Pak Sutrisno tadi bilang, musik adalah sebuah harmoni yang indah jika dimainkan oleh berbagai alat musik. Bunga menjadi indah jika ada berbagai warna. Dan itulah hidup di tengah keragaman. Mari kita hidup di tengah keragaman dan mengasihi sesama kita. Kirimkan kritik dan saran Anda ke Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati.